Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat pagi. Perkenalkan, nama kakak Indah Trimulyani, bisa dipanggil Kak Indah ya. Nah, di sini kita akan belajar bersama tentang hukum nun sukun atau tanwin. Nah, hukum nun sukun atau tanwin, pengertiannya nun sukun yaitu huruf yang tidak berharokat atau mati. Sedangkan tanwin yaitu tanda baca berupa dua harokat seperti fathah tanwin, kasroh tanwin, dan dhammah tanwin. Nah, pada hukum bacaan sukun atau tanwin ini terdapat 4 bacaan, yaitu izhar halqi, ikhfa hakiki, idgham. Nah, idgham ini terbagi menjadi 2, yaitu idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Dan yang terakhir yaitu iqlab. Nah, yang pertama izhar halqi. Izhar halqi ini yang berarti jelas. Izhar halqi ini terjadi apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 4 hijaiyah, yaitu hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Contohnya min haitsu. Nah, terdapat nun sukun bertemu dengan huruf ha yang dibacanya dengan jelas tanpa mendengung, min haitsu. Nah, yang kedua ikhfa hakiki, yang berarti samar-samar dan mendengung. Nah, ikhfa hakiki ini terjadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 15 hijaiyah, yaitu ta, sa, jim, dal, zal, zain, sin, shin, sod, dod, to, zo, fa, qaf, kaf. Nah, contohnya faman sakulat. Nah, pada contoh tadi terdapat nun sukun bertemu dengan huruf sa dengan cara membacanya yaitu samar-samar dan mendengung. Yang ketiga yaitu idgham, yang berarti memasukkan. Nah, idgham ini terbagi menjadi 2, yaitu idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Nah, yang pertama idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah ini yang berarti mendengung. Nah, idgham bi gunnah ini terjadi apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, yaitu ya, nun, mim, dan waw. Contohnya faman ya'mal. Terdapat nun sukun bertemu ya, yang cara membacanya dengan mendengung. Selanjutnya idgham bila gunnah. Nah, idgham bila gunnah ini membacanya tanpa mendengung. Nah, idgham bila gunnah ini terjadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, yaitu lam dan ro. Misalnya millinatin, terdapat nun sukun bertemu dengan lam yang cara membacanya memasukkan tanpa mendengung. Nah, yang terakhir yaitu iqlab. Iqlab ini artinya mengganti. Iqlab ini terjadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Misalnya mim ba'di, yang terdapat nun sukun bertemu dengan ba, cara membacanya menjadi bunyi mim dengan mendengung. Selanjutnya kita akan menganalisis hukum bacaan pada surah-surah yang ada di dalam Al-Quran. Nah, yang pertama surah Al-Balad yang berbunyi alaihim narum mu'sadah. Nah, di sini terdapat hukum bacaan idgham bi gunnah karena ada dhammah tanwin bertemu dengan huruf mim. Nah, yang kedua ada pada surah Al-Imran yang berbunyi qala rabbi habli min ladunka. Nah, di sini disebut hukum bacaan idgham bila gunnah karena terdapat nun sukun bertemu dengan huruf lam. Nah, yang selanjutnya surah Al-Alaq. Nah, di sini yang berbunyi lanas fa'am bin nasiyah. Nah, ini disebut hukum bacaan iqlab
karena ada fathah tanwin bertemu dengan huruf ba. Nah, selanjutnya ada surah Al-Falaq yang berbunyi min syarri ma khalaq. Nah, di sini terdapat bacaan ikhfa hakiki karena di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf shin. Nah, yang terakhir terdapat pada surah Al-Lahab. Nah, yang berbunyi ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Nah, di sini terdapat hukum bacaan izhar halqi karena di sini ada nun sukun bertemu huruf ha. Nah, demikian penyampaian materi dari kakak. Semoga bisa bermanfaat ya. Sekian. Billahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.